Putri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 6A sebagai konselor. Dan saya, Mela Zazabila Putri Padianti dengan NIM 192231004 sebagai klien. Happy watching! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, terima Selamat kasih. duduk ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Violita, bisa dipanggil Vio. Saya ahli gizi yang saat ini sedang bertugas. Nah, ini dengan Mbak siapa? Mbak Mela. Oke, dengan Mbak Mela. Mbak Mela, mohon maaf sebelumnya usianya berapa? Usianya 20 tahun. Oke, 20 tahun ya. Lebih muda dari saya juga ya. Iya. Sebelumnya Mbak Mela ini sudah pernah melakukan konsultasi gizi atau ini baru pertama kali? Belum, sebelum ini baru pertama kali saya melakukan konsultasi gizi. Oke, baru pertama kali Iya. berarti. Tahu dari mana Mbak? Misalnya dari rekomendasi siapa gitu? Kalau ini untuk konsultasi gizi saya dapat rekomendasi langsung dari dokternya sih Bu. Kemarin habis dapat diagnosa ini sakitnya saya disarankan buat segera konsultasi ke ahli gizinya. Kalau boleh tahu sakit apa Mbak? Ini saya sakit GERD. Oh, sakit GERD. Oke. Tahu Mbak Mela sebelumnya sudah tahu belum penyakit GERD itu penyakit seperti apa? Kalau GERD itu kalau saya emang penyakit yang penderitanya itu sakitnya di lambung gitu. Tapi Oke. kalau detailnya saya belum tahu pasti. Oke, tapi untuk pemahaman konsepnya sudah betul ya Mbak Mela ya. Jadi memang benar penyakit GERD adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan, terutama di lambung. Nah mungkin saya izin menambahkan sedikit ya Mbak ya terkait penyakit GERD ini seperti apa gitu ya Mbak. Jadi penyakit GERD ini adalah kondisi ketika asam lambung ini naik kembali gitu sampai ke kerongkongan. Nah biasanya kalau misal kita asam lambung kita itu ya normalnya itu hanya berada di dalam lambung gitu untuk membantu mencerna makanan gitu ya Mbak. Nah namun pada penyakit Mbak Mela ini, pada penyakit GERD ini asam lambung itu mengalir hingga ke atas dan mengiritasi dinding kerongkongan kita Mbak gitu, sehingga mungkin Mbak Mela akan merasakan berbagai macam keluhan gitu ya. Dan untuk gejalanya sendiri yang paling sering dirasakan itu biasanya muncul rasa asam atau pahit di mulut biasanya setelah makan. Nah kalau misalnya Mbak Mela merasakan itu juga ya merasakan itu juga. Dan juga biasanya itu gejalanya itu ada rasa panas atau perih gitu di ulu hatinya, dan itu biasanya menjalar ke dada sampai ke dada gitu rasa panasnya. Nah ketika Mbak Mila merasakan gejala-gejala itu, nah bisa dipastikan kalau misal Mbak Mila ini terindikasi penyakit GERD gitu. Oh, begitu. Ya, jadi biasanya untuk gejala-gejala itu munculnya itu 2 kali seminggu atau bisa lebih gitu. Makanya indikasinya ke penyakit GERD itu tadi. Iya, saya makanya hampir ini bisa 3 sampai 4 kali itu kalau seminggu. Sudah cukup sering ya berarti ya. Oke. Mungkin karena kita sudah tahu ya penyakit Mbak Mela tadi kan penyakit GERD. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan konseling gizi yang dimana kita akan membahas nih pola makan atau perubahan apa sih yang kira-kira bisa membantu Mbak Mela untuk mengurangi rasa sakit Mbak Mela tadi gitu ya, dan untuk mencegah kambuhan penyakit Mbak Mela tadi gitu ya. Dan untuk proses konselingnya sendiri ini akan berlangsung selama 30-60 menit aja gitu, tapi nanti bisa menyesuaikan lagi ya Mbak. Jadi untuk konselingnya itu nanti akan mencakup ada penetapan diagnosis gizi, kemudian nanti juga ada penetapan diagnosis gizinya, kemudian perencanaan dan penerapan intervensi dari gizinya gitu lagi. Nah semoga Mbak Mila bisa bekerja sama ya dalam proses diskusi. Jadi nanti kita bakal diskusi aja, biasa santai aja gitu ya. Jadi nanti Mbak Mila bisa menceritakan ke saya dan nanti mungkin saya juga bisa saling memberikan feedback gitu ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya Mbak Mila ini sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan atau berat badan gitu nggak? Kalau pengukuran sih jujur udah lupa ya Ibu terakhir kapan, tapi kemarin itu dapat ini di datanya tuh ada hasil berat badan. Oke, di sini saya lihat dulu yang penting ya. Oke, untuk datanya ini tinggi badannya itu ada di angka 153 ya. Dan untuk berat badannya itu ada di angka 46 kg. Nah,
Ini kemungkinan untuk IMT-nya itu normal Mbak. Jadi kemungkinan untuk dari Mbak Mela sendiri itu sepertinya nih ya nggak ada masalah apapun gitu, normal untuk status gizi gitu ya. Saya kira karena saya kurus jadinya saya kurang gizi dong. Enggak, jadi normal aja sih. Ini IMT-nya ada di angka 19,6. Nah, untuk IMT di angka 19,6 itu termasuk di angka normal seperti itu. Tidak ada masalah gizi seperti yang tadi Mbak Mela bilang kurus, gitu. Itu maksudnya underweight. Nah, atau overweight gitu, atau obes. Saya baru tahu. Oke, Mbak Mila sendiri apakah ada keluhan-keluhan yang sering dirasakan akhir-akhir ini? Kayak mungkin yang tadi Mbak Mila bilang kayak perut atau gimana? Iya, ini kan saya lumayan sering ya Bu kalau sakit agak gitu sendirinya saya rasain itu sakit perut di sebelah sini. Kadang juga dia itu kayak apa ya, merasa ada gas yang naik gitu loh Bu, angkatannya sampai ke dada gitu sih. Paling juga di mulut saya itu kalau saya makan tuh ada pahit gitu, sama kadang juga gak keturun kalau makan tiba-tiba mau. Oke. Benar sih, tapi setelah penjelasan yang tadi Mbak Mila bilang, itu memang indikasinya memang mengarah ke penyakit GERD. Tuh. Nah, kira-kira kalau misal Mbak Mila sendiri nih tiap pagi gitu ya, itu ada kebiasaan makan pagi atau sarapan gitu nggak? Jarang sih kalau sarapan. Oke. Soalnya saya juga kuliah kan ibu ya, saya Oke. kuliah berangkatnya juga pagi, jadinya lebih ke skip aja sarapan. Paling langsung makan siang. Oh, Mbak Mela di sini ngekos ya berarti ya? Iya, ngekos. Paham sih. Karena kalau misal kita kuliah aja udah padat ya, apalagi Iya. ngekos juga sendirian pasti ada rasa males buat beli makan gitu ya. Oke. Mbak Mela ini kira-kira kalau misal beli makanan gitu ya, itu sukanya makanan yang kayak gimana? Maksudnya apakah makan makanan yang asin atau yang pedas atau yang Kalau saya kebiasaan sih emang suka makan yang pedas-pedas ya dia. Apalagi kalau beli makanan itu pasti ada sambalnya. Kalau nggak ada sambalnya ya paling nggak ada cabenya lah ya, 1, 2, 3 itu pasti ada cabenya kayak gitu. Terus ini sih ibu saya juga suka makan yang kayak mie goreng gitu, banyak minyaknya juga. gorengan-gorengan gitu ya? Gorengan bertepung gitu saya suka banget makannya. Apalagi kan kebetulan di tempat saya itu juga di kantin tuh banyak yang jualnya tuh kayak gitu ibu. Jadi ya udah saya makannya. Nah, Oke. Berarti Mbak Mela ini suka makan pedas, habis itu suka gorengan-gorengan juga. Iya. Nah, kira-kira kalau bisa menu makanannya gitu, misal kayak makanan pedasnya biasanya yang dibeli apa? Makanan pedas biasanya paling kayak ini cakalang Cakalang pedas, terus gitu. Oke. ayam kremes yang Ayam kremes pedas pedas. gitu. Atau enggak penyetan saya lumayan sering sih ibu. Oke. Selain makanan tadi ya, yang suka selain kan tadi kan yang goreng-gorengan, Iya. terus suka yang pedas. Nah itu kira-kira Mbak Mela ini ada kebiasaan minum minuman manis atau kayak minum kopi gitu apa? Ada. Ini kan saya juga sering banget juga ada kayak ibu ya, saya sering banget minum kopi, hampir kayak setiap hari saya minum kopi tiap malam buat biar nggak tidur. Soalnya saya gampang banget buat ngantuk sih Untuk ibu. kayak Sama ini tugas ya, buat tugas tugas. gitu ya. Sama saya tuh suka banget minum, kalau minum es tuh minumnya tuh yang asin-asin gitu. Soalnya seger aja. Apalagi kalau di Biar nggak Surabaya kan juga ya. depan banget ya. Benar-benar. Iya. Oke, mungkin tadi berarti Mbak Mela ini ada kebiasaan ngopi sama minuman asam ya? Iya, Berarti ya. Oke. Kalau misal sehari-hari selain Mbak Mela mungkin kan tadi kan banyak kan belinya kan di kantin ya. Kalau misalnya buat makan makanannya gitu, kalau misalnya kopinya juga belinya di kafe Iya, gitu di kan. kafe gitu. Nah itu kira-kira Mbak Mela ada lagi nggak selain menu-menu itu? Jadi mungkin Mbak Mela ini punya kebiasaan apa ya, kayak makan di kos juga, kayak bikin lah malah sendiri di kos atau enggak? Kalau makan sendiri jujur jarang. Sekalinya olah sendiri makannya pasti mie instan kayak gitu. Apalagi saya tuh kalau makan juga ini dekat-dekat mau tidur gitu. Kadang 2 atau 3 jaman sebelum tidur itu makan. Dan kadang juga bahkan sebelum tidur itu kayak baru sejaman habis makan langsung tidur juga sering kayak gitu. Gak Oke. teratur aja sih kalau makannya. Berarti aktivitasnya sehari-hari kuliah aja Iya, atau kuliah. ada aktivitas lain? Nggak ada ya, kuliah aja ya? Kuliah aja. Olahraga juga nggak ada?
jarang. Oke, boleh dibilang Bisa dibilang nggak pernah. ya. Oke. Terus berarti tadi udah kita tahu ya kalau misal Mbak Mila ini memang untuk pola makannya itu sedikit kurang sehat seperti Iya. itu ya. Nah, makanan-makanan seperti itu dan minuman-minuman yang asam dan yang mengandung kafein kayak kopi tadi itu, nah itu yang bisa memicu terjadinya penyakit GERD itu tadi Mbak, bisa memperparah lah gitu istilahnya. Nah mungkin mulai sekarang Mbak Mela bisa nih sedikit-sedikit ya untuk mengurangi makanan dan minuman pada saat tadi gitu. Tapi mungkin memang nggak secepat itu ya prosesnya gitu. Pasti ada keinginan untuk nggak mau beli ini Iya. karena pasti pengen ya. Iya, Gitu. Apalagi tadi pengen. Mbak Mela kan juga sering begadang buat tugas gitu. Nah tapi mungkin mulai sekarang bisa pelan-pelan aja Mbak gitu. Mungkin bisa Mbak Mila mengganti kopi tadi itu pakai air putih gitu pelan-pelan gitu ya. Yang penting ada progresnya. Iya. Nah kalau Mbak Mila sendiri kira-kira suka buah atau enggak? Kalau buah suka, karena kan yang buah juga manis ya dia. Tapi paling kalau makan buah itu saya makannya kayak mungkin pepaya, melon, semangka yang banyak dijual aja. Apalagi kalau di Indomaret juga udah dikemasi gitu Iya, kan. banyak ya, Kebanyakan misalnya buah-buah kemasannya kayak gitu ya. Ini murah juga. Oke, mungkin bisa tuh Mbak mulai yang tadinya jarang makan buah. Tadi kan Mbak Mila udah apa ya, udah ada progres nih, udah suka nih ya buah ya gitu. Mungkin untuk konsumsinya mungkin masih jarang, masih kadang gitu ya. Nah itu mungkin bisa dinaikin lagi jadi sering atau mungkin setiap hari kayak gitu. Nah mungkin kalau misal Mbak Mila mager atau males mau beli buah, kadang kan juga di lingkungan kampus kan juga nggak ada Indomaret atau yang jual buah ya gitu. Mungkin di lingkungan kosnya Mbak Mila aja ya gitu ya. Nah mungkin Mbak Mila bisa ajak nih temennya gitu, teman satu kosnya atau teman kuliahnya buat beli buah itu tadi gitu biar nggak mager ya. Betul. Nah terus di situ Mbak Mila ini suka kayak minum-minum coklat gitu nggak? Atau kayak cuma kopi aja gitu? Minum coklat suka juga, tapi lebih condongnya emang Kopi, oke. Nah mulai sekarang mungkin bisa dibiasakan untuk mengurangi minuman seperti itu Mbak. Jadi coklat itu juga termasuk ke dalam minum-minuman yang bisa memicu kambuhnya penyakit GERD itu tadi. Jadi ada coklat, terus habis itu ada yang kopi yang mengandung kafein tadi, terus alkohol dan juga makanan yang tadi itu yang asam, terus berlemak, yang goreng-gorengan tadi, terus yang pedas itu tadi, yang lumayan susah ya untuk dikurangin ya gitu. Nah jadi ketika nanti Mbak Mila mulai mengurangi itu, nanti insya Allah kan harapannya adalah GERD ini jarang kambuh ya, dan aktivitas Mbak Mila juga bisa kembali lancar kayak gitu. Oke, kira-kira dari Mbak Mila ini bisa nggak untuk mengurangi itu gitu? Bisa. Setelah konsultasi ini gitu. Bisa. Bisa ya, oke. Berhemat bisa. Oke, kalau misal jarang makan sama tidurnya tadi 2 sampai 3 jam atau sejam juga, nah itu lebih sering yang gimana Mbak? Lebih sering yang ini 2 jam sebelum tidur sih. Oh 2 jam sebelum tidur. Karena kadang siang ke sore itu saya nggak langsung makan gitu loh. Karena kan kalau kuliah kan sampai jam 5-an, jam 5 itu ya udah istirahat, mager beli makan atau masak pun juga mager. Kadang pas bener-bener baru lapar banget baru beli gitu ya. Oke. Berarti kalau misal kayak pulang dari kafe gitu ya misal, nah itu Mbak Mila bisa makan lagi gitu ya berarti ya. Terus habis itu pulang tidur gitu. Nah itu juga jam makan itu juga mempengaruhi ya kambuhnya penyakit GERD tadi. Jadi nggak cuma jenis makanannya, tapi jam makannya juga gitu. Nah kalau misal untuk jam makannya yang direkomendasikan itu memang sekitar 2 sampai 3 jam sebelum tidur gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Mila merasa lapar nih ya, udah merasa lapar malam ya itu kalau bisa tuh makan gitu, makan tapi harus dijeda gitu, baru 2 sampai 3 jam baru tidur. Oke, kira-kira kalau misalnya Mbak Mila sendiri nih, kalau misal malam, kalau misal belum makan itu kira-kira masih ngerasa perih gitu nggak? Tapi perih ya. Oke, jadi ya benar kalau misal apa ya, kalau misal ngerasa perih perutnya itu harus makan gitu. Cuma ya itu porsinya. Jadi porsinya tuh dikurangin atau porsi kecil gitu. Jadi
jangan makan makanan yang memang langsung berat terus itu tidur. Nah itu juga yang bisa besok paginya atau bisa jadi kayak setelah makan itu perutnya ngerasa nggak enak atau sendawa terus-terusan. Iya, ya betul. Jadi untuk porsinya juga harus diperhatikan. Jadi jam makan, kemudian porsinya juga, kemudian jenis makanannya itu seperti apa juga harus mulai dikontrol lagi misalnya. Seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Mela ada yang mau dikonfirmasi lagi atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas, Mbak Mela? Sudah jelas Ibu, paham. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya konseling hari ini karena dari Mbak Mila juga sudah jelas. Dari Mbak Mila mungkin bisa diulangi gitu ya Mbak ya, dan tadi apa yang harus Mbak Mila lakukan. Karena saya sakitnya mungkin diulangi ya Bu ya. Jadi saya dari kebiasaan saya bakal saya kurangin, kayak makan biasanya dikurangin, terus kurangin begadangnya juga biar lebih teratur tidurnya, perbaiki pola makan, jam makannya, terus diperbanyak makan sayur sama buah, sama kurangin kafein dan minuman yang manis juga gitu. Oke, betul. Oke, mungkin itu aja konseling hari ini ya Mbak ya, karena Mbak Mila juga sudah paham ya dan sudah cukup jelas apa yang kita bicarakan hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Mila sudah kooperatif diskusi dengan saya. Mungkin kalau bisa memang ada perkembangan atau mungkin Mbak Mila merasa oh kok masih sakit ya gitu, atau kayak nggak berpengaruh apa-apa nih perubahan-perubahan pola makannya, nanti Mbak Mila boleh hubungi saya atau Mbak Mila boleh datang lagi ke sini buat kita konsultasi lagi, kita diskusi lagi gitu ya. Mungkin langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, Mbak Mila, mungkin kalau misalnya ada urusan Mbak Mila boleh silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu, permisi. Oke, sama-sama. Semoga cepat sehat Mbak.